Hari ini adalah kepastian dari perilaku kemarin. Kalau saya boleh menyarankan kepada pemerintah, sebaiknya FPL dan XHTI dibukakan jalan untuk jadi partai politik. 2R ini tulisan awalnya membuat banyak sensasi, tetapi saya mohon izin untuk menjelaskan. Secara konstitusi, di Indonesia hanya berpolitik dan melalui partai politiklah satu-satunya saluran menuju pengendali kekuasaan negara. Tidak ada jalan lain. Beragam saluran aspirasi akan lebih mudah disalurkan melalui jalur resmi daripada jalur teriak-teriak di jalanan atau teriak di toa masjid. Atau lebih nggak enak lagi kalau sering dicap menjadi penumpang gelap di sana-sini karena tidak punya kendaraan politik. Ada baiknya dengan jantan para petinggi FPL dan para XHTI. Bagaimana kalau Anda bergabung mendirikan partai? Jangan lagi menunggangi PKS, jangan lagi menunggangi PAN, jangan lagi menunggangi PKB, dan jangan lagi memanfaatkan anak mami yang nggak pernah susah jadi kendaraan untuk penyaluran aspirasi Anda. Ayo jantan, maju ke gelanggang. Beranikah kalian? Dengan demikian tahun 2024 Anda punya wakil di panggung politik Indonesia. Kalau memang konsep kalian bagus, aplikatif dan solutif, memberikan solusi ekonomi untuk bangsa dan negara, memberikan solusi adab budaya, memberikan solusi kesehatan juga pendidikan, yang kalian memang sudah idamkan lama, pasti semua orang akan menyambut dengan tangan terbuka. Kalau kalian mengatakan sudah penat dengan sistem yang ada. Ada yang mengatakan perlunya gerakan baru, kan kalian ada konsep, mainkan ke permukaan, buat partai politik, LGBT aja punya saluran politik di PSI, masa kalian gak ada? Percaya saya, kalau Anda tidak punya partai politik di tahun 2024, gak akan ada yang bisa kalian manfaatkan sebagai sarana untuk berkiprah. Pasti kalian akan nebeng ke partai tertentu dan percaya deh, kalau partai itu menang nantinya belum tentu dipakai juga konsep kalian, karena kalian hanya sebagai pelengkap pemenangan. Apalagi nggak menang, nambah runyam gerakan impian kalian akan segera sirna. It's now or never. Tidak bikin partai politik sekarang, kalian tidak akan ada akses lagi. Generasi bawah kalian, generasi digital, itu tidak militan, mereka generasi digital, generalisir. Tahu banyak tapi, master of nothing. Banjirnya informasi di kepala mereka, lebih dari 2,000 informasi per hari membuat otak mereka mudah berubah orientasi. Generasi atas mereka, generasi X apalagi baby boomer. Di mana itu didapat paling top dari koran dan radio perharinya, tidak lebih dari 100 informasi. Sehingga, sempat mereka mengasah keterampilan mereka bisa menjadi master of something. Pandai dalam bidang tertentu. Jadi, bayangkan kalau generasi di bawah kalian tidak militan, terus menerima banyak informasi yang beragam, kebenaran yang kalian bawa sendiri bisa diragukan oleh generasi digital kalian. Ini hanya saran, karena saya melihat gerakan ke depan kalian akan semakin sulit bergerak, apalagi common happiness terjadi, kalian bisa nggak punya basis massa besar lagi. Apa itu common happiness? Common happiness itu senang bersama. Zaman tahun 1945 bangsa Indonesia itu merasakan susah bersama atau common sorrow. Dengan rasa sama tadi, mereka gandeng tangan usir penjajah dan memerdekakan bangsa dan negara dari cengkraman asing yang merugikan tanah air. Selang waktu berjalan, sebagian mulai merasakan senang, tetapi ada yang tidak merasakan, alias masih susah, sehingga peristiwa politik PKI 1965 puncaknya. Lalu di bawah rezim otoriter Soeharto 32 tahun, penderitaan bersama terjadi sehingga tergulingnya rezim ini dengan people power karena common sorrow. Lalu Indonesia terus tumbuh hingga saat ini, 56% populasi penduduk sudah masuk kelas income tengah. Mereka yang di income tengah ini bahkan punya disposable income, uang sisa buat menabung. Memang ada sekitar 20% di bawah garis kemiskinan, tetapi secara rata-rata kalau lebih di atas 65% populasi penduduk memiliki disposable income atau masuk kelas menengah, maka makin sedikit common sorrow-nya. Kalian yang memiliki pemahaman lain yang menggunakan isu ekonomi sulit, akan semakin tidak bisa bawa isu itu lagi. Bahkan strategi kebencian atau makian di panggung tidak ada yang dengar lagi, karena perut pada sudah kenyang, setidaknya di atas 60%, hanya kalian yang di panggung yang masih lapar. Ada lagi yang gak enak dilihatnya, kalian terlihat lucu, makian atau ajakan bergerak untuk berubahnya, karena pendengarnya sudah pada berubah meninggalkan landasan jadi makmur dan hanya kalian yang ketinggalan di landasan. Lalu menyalahkan maskapai, padahal pengumuman di bandara sudah mengumumkan berkali-kali nama Anda dipanggil untuk ikut.
Ikut buat partai politik? Setidaknya, tulisan ini hanya saran, supaya kalian tidak kecewa ke depannya. Apa yang kita dapat saat ini adalah apa yang kita kerjakan kemarin. Apa yang akan kita dapatkan nanti adalah apa yang kita kerjakan sekarang. Kalau tidak diubah apa yang dikerjakan sekarang, hasil yang kalian dapatkan ya sama seperti kemarin-kemarin. Apa enggak? Capek tuh. Secara konstitusi, di Indonesia hanya berpolitik dan melalui partai politiklah satu-satunya saluran menuju pengendali kekuasaan negara, tidak ada jalan lain.